Hai guys, assalamualaikum. Masih bersama saya Vicha Barbie besar dan juga cabi dalam rancangan kita Seram Merinding. Jadi sebenarnya tadi tuh aku udah mau tidur, tapi tiba-tiba tuh pas mau tidur tuh lagi buka-buka internet gitu, lagi buka-buka YouTube juga, dan kebenaran tuh langsung kepikiran tentang satu cerita ini di Indonesia yang dulu pernah viral. Mungkin orang Malaysia nggak tahu ya udah tahu atau belum, tapi aku tuh lagi kepikiran kayak pengen ceritain balik tentang beliau gitu. Jadi dekat Indonesia tuh ada satu lelaki yang bisa dibilang dia sebagai pembunuh berseri, sebab dia dah membunuh 11 orang. Lepas tu dia kubur dekat rumah dia sendiri. Mau tahu ceritanya? Aku akan kasih tahu sama kalian secara detailnya. Jadi cerita ini berawal dari salah seorang yang bernama Ferry Idham Henyasah, atau misalnya terkenalnya tuh dengan sebutan Rian Jombang. Rian Jombang ini lahir tentunya di Jombang ya guys, pada tanggal 1 Februari 1978. Jadi Rian ini terkenal sebagai pembunuh berseri yang dia sudah membunuh 11 orang, tapi dia masih tetap senyum dengan kalau misalnya ditanya sama siapa-siapa juga masih yang tetap relax, cool, dan senyumnya dia. Dan banyak banget yang menyebut Rian Jombang itu adalah the smiling serial killer. Jadi kebetulan dia tuh pernah membunuh orang sebenarnya sebanyak 11. Dan kenapa baru ketahuannya yang ke-11? Jadi Rian Jombang itu tertangkap pada saat pembunuhan dia yang ke-11. Korbannya dah dipotong, dimutilasi. Jadi sebelum ini Rian itu tinggalnya di Jombang. Cuman karena dia merasa kalau misalnya di Jombang itu kayak kita tinggal di kampung gitu guys. Maksudnya yang jauh dari bandar yang besar. Dia tuh pengen kayak hidupnya lebih baik daripada kehidupan dia di kampung. Jadi dia memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Dan pada saat di Jakarta itu terjadilah pembunuhan yang ke-11. Dan kalian tahu nggak guys, jadi setelah polisi itu menginterogasi dia pada saat pembunuhan yang ke-11 dia itu, jadi sebelumnya tuh polisi nggak tahu kalau dia tuh sebelumnya udah pernah membunuh. Jadi pikirnya polisi tuh dia itu pembunuhan yang pertama lah. Tapi bila polisi ngelihat macam mana cara dia untuk berinteraksi dengan polisi, ada tanda-tanda yang membuat polisi menjadi curiga. Dan selepas itu polisi terus interogasi dia sampai akhirnya dia mengaku yang dia telah membunuh banyak orang di Jombang. Pada saat itu akhirnya polisi tahu yang kalau misalnya dia itu pernah membunuh 10 orang dekat Jombang dan dia tanam sendiri mayatnya di belakang rumah guys. Kalian bayangin, jadi abis dia ngebunuh, dia terus gali halaman rumah belakang dia, terus akhirnya dibuang di belakang rumah dia, dan itu tuh nggak ketahuan sampai pada akhirnya dia ketahuan pada saat membunuh yang ke-11. Mungkin karena di Jakarta itu kan susah kali ya, nggak ada halaman rumah, mungkin dia pun duduk di apartemen gitu kan. Akhirnya sama dia dipotong-potong dulu si dagingnya, baru dibuang. Jadi guys, sebenarnya kalau misalnya kita lihat Rian Jombang itu ya, dari secara fisiklinya dia tuh sebenarnya dia tuh terlihat manis. Ya kalau dibilang tuh nggak kelihatan kayak pembunuh gitu, nggak kelihatan yang garang. Dia tuh kelihatan sangat cool, pendiam, baik. Dan yang kebetulan memang orang-orang sekitar rumah atau sekitar kenal selama ini sama dia pun selalu berbicara yang kalau Rian Jombang tuh memang baik. Jadi dari masa kecilnya dia adalah seorang anak yang kurang bergaul dengan orang sekitar. Jadi dia memang kayak punya dunianya dia sendiri gitu. Dan kebetulan daripada kecil juga memang dia selalu menunjukkan yang dia ini dah ada tekanan mental atau batin. Jadi tidak sama seperti anak-anak yang lainnya yang mungkin kan kalau anak-anak tuh ceria ke sana ke sini gitu kan, ke hulu ke hilir gitu kan. Tapi kalau dia tuh lebih cenderungnya termasuk anak yang pendiam. Jadi guys, pada tanggal 12 Julai 2008, penduduk Jakarta digemparkan dengan penemuan 2 bag yang mencurigakan, yang mereka tuh kayaknya ngelihat kok tiba-tiba ada 2 bag gitu di situ, apa gitu. Akhirnya mereka buka dan ternyata di dalam situ tuh ada kepala, ada badan, dan beberapa potongan badan lainnya yang si Rian Jombang simpan di situ gitu, di area kalau kita bilang di sana tuh kebun binatang Ragunan, kalau di sini kayak zoo negara gitu. Jadi akhirnya selepas penemuan itu, penduduk sekitar situ langsung ngelaporin kejadian itu ke polisi. So selepas penduduk semua lapor ke polisi, jadi akhirnya polisi udah tutup kawasan itu untuk ngecek semuanya. Jadi akhirnya mayat-mayat itu juga dibawa ke hospital untuk diforensik atau untuk diteliti lagi itu mayatnya siapa. Dan setelah diteliti dan forensik sama bagian hospital, akhirnya kedapatanlah identitas mayat tersebut yang bernama Heri Santoso, seorang pengusaha. Dan Heri Santoso itu berusia 40 tahun guys.
So jadi guys, selepas itu akhirnya polisi tuh cari tahu lah. Selepas dia tahu identitasnya adalah Hery Santoso, seorang pengusaha dan lainnya, akhirnya mereka mencoba untuk datang ke rumahnya dan berbicara dengan istrinya. Dan pada saat berbicara dengan istrinya mulai cerita macam mana terakhir sebelum dia pergi. Dan ada satu nota yang kita juga nggak tahu notanya apa isinya, tapi itu membuktikan kalau misalnya polisi prediksi ini kayaknya yang bunuh nih si Rian Jombang. Dan akhirnya polisi pun mendapatkan kalau misalnya Rian Jombang itu tinggal di Pangsapuri Margonda Residen. Kebetulan juga menguatkan lagi bukti-bukti yang ada, ternyata di apartemen si Rian itu ada kereta atau mobilnya si Hery Santoso. Kadang-kadang bingung ya, mayatnya dibuang, mobilnya masih diambil loh. Masih ada loh di tempat parkir. Alright, jadi guys, jadi tadi aku udah kasih tahu kalau misalnya keretanya si Hery Santoso itu masih ada di parkirnya apartemen si Rian Jombang. Jadi Rian Jombang tuh masih nggak sadar kalau misalnya dia tuh lagi diburu sama polis. Jadi dia ngerasa kayak, oh oke, gue udah buang mayat itu dan polis nggak akan cari gue. Lu pikir kayak di Jombang lu udah ngebunuh 10 orang, lepas tuh udah gitu forget it gitu ya, nggak ada yang inget. Padahal sebenarnya polisi itu lagi cari dia. Dan yang bodohnya lagi adalah, sorry ya aku bilang bodoh, sebab maksudnya kesel banget gitu loh. Dia tuh udah ngebunuh, terus udah gitu si kartu kreditnya si Hery masih dipakai sama dia untuk belanja-belanja guys, untuk beli-beli barang bersama boyfriendnya dia. Hello, jadi dia itu adalah gay. Jadi pasangan gay dia itu bernama Noval Andreas. Akhirnya polisi menangkap si Rian Jombang lagi bersama pacarnya. Jadi pacarnya sama dia tuh langsung ditangkap sama polisi. So jadi guys, jadi apa yang tadi aku bilang, pada saat dia ditangkap sama polisi itu dia kelihatan banget tenang, kelihatan banget kayak nggak takut gitu, masih smile, masih senyum, biasa aja gitu, nggak kelihatan kayak geter atau misalkan takut untuk masuk penjara atau apa enggak gitu. Dia tuh ngerasa kayak tenang aja gitu. Pada saat itu akhirnya polisi push dia untuk ceritakan semua kejadian-kejadian yang maksudnya yang dia pernah lakuin sebelumnya. Dan kebetulan pula polisi akhirnya ngecek laporan-laporan warga yang kehilangan keluarganya, yang which is adalah ada kaitannya dengan Rian Jombang. Nah, akhirnya pada saat itu polisi pergi ke Jombang lah dengan Rian itu untuk buka tempat yang dia kubur. Nah, maksudnya tempat kubur mayatnya. Jadi pada saat itu akhirnya polisi membuat penyelidikan ke Jombang dan meminta Rian Jombang untuk menunjukkan di mana tempat dia mengubur mayat-mayat tersebut. Dan akhirnya si Rian pun dengan secara coolnya oke, dia tunjuk tempat dia mengubur mayat-mayat itu. Dan akhirnya ketahuan lah tuh kalau misalnya di bawah situ tuh ada banyak mayat-mayat yang udah jadi tengkorak. Setelah disiasat ternyata betul apa yang warga laporkan, kehilangan family-familynya sama dengan mayat-mayat yang ada di halaman rumah Rian. So jadi guys, pada tanggal 20 Juli 2008 akhirnya polisi sama Rian Jombang itu langsung pergi ke Jombang untuk membuat penyelidikan dan minta Rian untuk menunjukkan di mana tempat dia menyimpan mayat-mayat tersebut atau menanam mayat tersebut. Dan akhirnya polisi menemukan bukti-bukti lagi di belakang rumah dia terdapat 4 mayat atau serpihan-serpihan tulang di sana. 4 mayat di belakang dan ada 6 mayat lagi setelah polisi menggali di area rumah dia juga. Jadi sebenarnya itu rumah dia sama family dia. Jadi kadang-kadang nggak tahu ya gimana cara dia bisa mengubur mereka gitu. Jadi guys, kalian bayangin sampai di kamarnya Rian sendiri, polisi nemuin serpihan-serpihan tulang atau serpihan-serpihan ya tulang mayatnya itu ada di kamar guys. Kebayang nggak? Ya Allah. Dan yang pasti setelah polisi cari tahu tentang mayat-mayat tersebut, ternyata akhirnya dia mengaku yang dia membuat pembunuhan itu semua berawal daripada 2006 sampai dengan 2008. Maksudnya adalah selama 2 tahun itu dia telah membunuh 11 orang guys. Gila nggak tuh? Jadi setelah polisi mengambil hukuman dan jatuhkan hukuman dekat Rian Jombang, akhirnya Rian Jombang dijatuhi hukuman mati. So guys, akhirnya pada saat Rian udah di penjara, akhirnya media semua of course lah pengen ngobrol sama Rian dan pengen temu bual juga gitu sama mereka macam mana boleh terjadinya pembunuhan itu. Dan akhirnya media membuat kayak press conference dengan dia. Padahal sebenarnya pada saat itu Rian tuh kayak dia tuh menolak untuk buat temu bual karena dia katanya lagi nggak enak badan atau dia lagi sakit. Tapi akhirnya dia buat juga guys.
Jadi guys, pada saat temu bual juga Rian tuh bilang kalau misalnya dia tuh ada kayak rasa sakit hati atau dia tuh ada tekanan mental dari zaman dia kecil. Jadi zamannya dia kecil tuh dia tuh bisa seperti itu sebabkan keadaan. Nah, keadaan yang dibuat oleh family atau keluarganya sendiri, ya dia yang membuat dia menjadi seseorang yang sekarang ini. Mungkin kalau kata aku sih karena dia terlalu pendiam dan dia tidak bisa menceritakan ke orang lain mungkin ya. Jadi kan kalau kata kita, biasanya kan kalau misalnya kita punya ada masalah atau apa, kita cerita sama orang, kita curhat sama orang. Mungkin pada saat itu posisinya adalah family dia mungkin nggak deket sama Rian, jadi nggak ada yang ngayomin dia gitu. Jadinya pada akhirnya Rian punya pribadi yang lain. Lepas tuh guys, walaupun dia kelihatannya lembut, tapi tetap aja hatinya tuh tetap lelaki yang kuat dan dewasa, yang tegas. Jadi tetap di hatinya dia tuh dia nggak boleh orang perlekehkan dia atau orang tuh nggak boleh nyakitin dia. Nah mungkin sebab itu juga pada saat ada orang nyakitin dia langsung membuat something yang dia tanpa pikir lagi. Dan yang paling lucunya lagi, kalian tahu nggak? Setelah akhirnya Rian cerita kenapa dia bunuh Heri Santoso, jadi sebenarnya ceritanya adalah Heri Santoso itu walaupun dia ada beristri ya, tapi dia itu adalah skandalnya Rian. Heri Santoso ini seorang pengusaha yang dia punya istri tapi dia ACDC ya guys, adalah dia bisexual, jadi suka perempuan suka lelaki gitu mungkin ya. Jadi akhirnya dia tuh skandalnya si Rian juga. So pada saat itu si Heri Santoso kebetulan datang ke apartemennya si Rian, dan di apartemennya Rian kebetulan ada foto si Noval. Jadi pada saat Heri Santoso ngeliat foto si Noval, pas ngeliat mungkin dia langsung gini, ini lucu juga, ini siapa nih gitu kan. Akhirnya Rian ceritalah sama Heri Santoso siapa itu Noval, dan pada saat itu juga Heri membujuk Rian untuk mengenalkan si Noval sama dia, dan bahkan Heri bilang sama Rian kalau misalnya dia mau meniduri Noval. Of course dong, dari situ mungkin dia ada rasa cemburu gitu kan. Nah jadi pada saat itu akhirnya sampai Heri tuh nawarin duit, sampai mau kasih duit sama dia. Oke berapa deh, gue kasih deh, yang penting gue tidur sama si Noval. Nah dari situlah mulai tambah kesel lagi si Rian. Gimana sih lo gitu kan, udah sama gue terus mau juga sama Noval gitu kan, dan terus sekarang maksa gue untuk sampai lu mau bayar gue hanya untuk mau dapetin si Noval. Akhirnya dia gaduh, lepas begaduh sampai yang namanya iyalah kejantanan lelaki tuh langsung keluar ya guys, langsung tumbuk-tumbuk apa semua. Tiba-tiba si Rian tuh langsung lari ke dapur, dia ngambil pisau langsung celeb. Tepatlah dia bunuh tuh ke hulu hatinya si Heri Santoso. Nah sebenarnya pada saat itu dia tuh belum meninggal lagi guys. Jadi masih keluar darah apa semua. Heri tuh belum meninggal lagi pada saat itu. Tapi setelah Rian udah gak tahu mesti gimana, akhirnya dia potong guys badan si Heri Santoso itu menjadi 7 bagian. Termaksud si kontolnya juga dia potong guys. Jadi pada awalnya, pada saat polisi menyatakan kalau misalnya Heri Santoso itu adalah korban pertamanya Rian Jombang, polisi salah guys. Ternyata ada banyak lagi kan. Dan inilah guys nama-nama korban Rian Jombang. Selain daripada Heri Santoso yang berumur 40 tahun yang temui mayatnya dekat Zoo Ragunan, selanjutnya ada juga korban-korban Rian yaitu Vincentius Yudi Priyono, yaitu Vincent lebih akrabnya, dan dia berumur 31 tahun. Nah selanjutnya juga ada Ariel Somba Sitanggang, sama juga korban dia sekitar umur 30-an dan dia berumur 34 tahun guys. Lelaki juga ya guys. So Harry, Vincent, Ariel lelaki juga. Lepas itu yang ketiga ada Grady Glenn Adam Tumbuan yang berumur 25 tahun. Yang keempat adalah Guru Prasetyo Pramono atau disebut Guntur yang berumur 27 tahun. Dan selanjutnya juga ada Agustinus Fitri Setiawan atau Wawan yang berumur 28 tahun. Dan ada Nanik Hidayani yang berumur 31 tahun. Dan Sylvia Ramadhani. Jadi Nanik ini perempuan ya guys. Jadi dia tuh sama anaknya dibunuh juga, yang bernama Sylvia Ramadhani Putri 3 tahun. Anak kepada si Nanik Hidayani ini. Korban selanjutnya yaitu ada Muhammad Aksoni atau disebut Sony, umur dia 29 tahun. Dan selanjutnya Zainal Abidin atau Zaki yang berumur 21 tahun. Dan Muhammad Asori atau Aldo yang umurnya nggak tahu berapa. Jadi guys, kalau misalnya kita lihat daripada korban-korban yang ada, Rian Jombang itu dari sebelahnya itu hanya ada 1 perempuan dan 1 anak kecil, yang lainnya tuh lelaki ya guys. Selepas ini kita akan bagi tahu kalian semua kenapa dia boleh membunuh orang-orang tersebut.
So guys, sekarang ini aku mau kasih tahu juga sama kalian. Jadi menurut cerita, kenapa Rian Jombang itu membunuh Nani dan juga anaknya Sylvia. Jadi pada saat itu Nani sama anaknya tuh datang ke rumahnya Rian Jombang untuk minta tolong dia untuk ambilkan buah pepaya di pohon. So akhirnya Rian ambillah pakai linggis. Kalau di sini aku nggak tahu ya, linggis nanti aku akan masukin gambarnya. Nah, besi panjang gitu. So dia tolong untuk ambil pepayanya itu. Nah, akhirnya si Nani ini cobalah peluk Rian dari belakang. Rian ngerasa risih dan Rian gak mau gitu guys. Maksudnya jangan dong gitu kan. Kalau mungkin dilihat dari misalkan kalau kita lihat dari ceritanya kayaknya tuh si Naninya tuh suka sama Rian. Akhirnya si Naninya masih try lagi untuk cium Rian. Nah pada saat dia mau mencoba untuk cium, akhirnya si Nani sama si Rian udah didorong dipukul pakai linggis itu. Kebetulan pada saat itu kan ada anaknya yang ngeliat. Akhirnya anaknya mencoba untuk lari. Pada saat dia lari diambil sama Rian, dipukul lagi pakai linggisnya karena nggak mau orang tahu kan, jadinya dia menghilangkan barang bukti apa semua. Nah akhirnya dia pukul sampailah meninggal di situ. Ya Allah, padahal sebenarnya masalahnya simple banget guys. Kenapa nggak kayak Heri Santoso aja, ACDC, lelaki boleh perempuan boleh? Masa ada perempuan peluk ditolak, cium ditolak, malah dibunuh lagi. Jadi guys, setelah Nani dengan Sylvia ini udah meninggal, terus akhirnya Rian itu tarik mayat mereka ke kamar mandi dan akhirnya dia tanam atau dia kubur di sumur gitu guys, tempat air gitu, sumur dia gali dan maksudnya dia kubur di situ. Kalau misalnya kita ngeliat atau kita mendengar ceritanya Rian Jombang ini, pasti kita akan rasa geram dan rasa marah dengan dia kan. Tapi sebenarnya di balik kejadian-kejadian yang dia lakukan sebenarnya ada sejarah atau cerita yang sebenarnya kalau misalnya bisa dibilang kasihan juga sama dia. Karena apa? Pada saat dia bercerita, dia tuh dari kecilnya tuh tidak pernah merasakan rasanya bahagia. Terus udah gitu dia tuh kayak nggak punya saudara yang rapat atau misalkan orang terdekat. Jadi semua orang pada ngejauh dari dia. Jadi daripada masa kecilnya tuh dia benar-benar bukan masa kecil yang bahagia gitu guys. Dan pada saat itu juga dia masih ingat yang waktu dia umur sekitar 5 tahun katanya, dia tuh ngelihat dengan mata kepala dia sendiri bahwa ibu bapaknya masing-masing berselingkuh dengan pasangan masing-masing dan dia masih ingat apa yang dilakukan sama ibu bapaknya dengan pasangan mereka gitu. Sampai ke sekarang tuh dia masih katanya masih tersave dekat otak dia, yang membuatkan mungkin perasaan itu yang membentuk dia jadinya agak lain gitu. Jadi kalau misalnya kata aku sih mungkin ya karena kejadiannya dia ngeliat pada saat kecil kok mama sama orang lain, pas itu kok papa sama orang lain. Jadi mungkin dia ada rasa enggak deh, aku nggak mau sama pasangan lawan jenis. Jadi mungkin dia memutuskan untuk menjadi seorang yang suka sesama jenis. Kita juga nggak tahu kan guys. Dan setelah itu guys, jadi bapaknya juga ngaku kalau misalnya semua tuh juga salah parentnya juga gitu. Jadi bapaknya bilang pada saat kecil itu bapaknya kurang ada kasih sayang sama Rian, terus kurang ada berbincang atau berborak gitu dengan dia, sebab dia akan berborak dengan Rian time dia perlu aja. Maksudnya macam oke, contoh lah misalkan hanya disuruh ini, oke tolong bawakan ini. Mungkin hanya sedikit-sedikit yang jadi Rian tuh tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu dan seorang bapak. Dan bapaknya juga bilang pada saat dia kecil itu Rian tuh memang udah agak aneh karena kalau dia lagi baik banget, tapi kalau misalnya dia lagi jahat dia tuh boleh sampai bantingin barang. Kalau dia lagi marah tuh dia boleh sampai par barang apa semua. Jadi tidak boleh terkontrol. Guys, jadi tanpa kita sangka juga ternyata si Rian Jombang ini tuh mempunyai cita-cita atau mempunyai hobi sebenarnya menjadi seorang penyanyi. Yang dia tuh notabene dia pengen dia menjadi seorang penyanyi terkenal gitu di Indonesia. Dan pada saat dia di penjara, sampai kan ada orang yang pengen bikin dia at least dia boleh happy atau bisa menyalurkan bakat dia gitu, sampai ditawarin, "Yaudah kamu kalau misalnya mau nyanyi deh" gitu kan. Karena pada saat di penjara tuh dia tuh jadi famous banget, setiap orang, setiap media, setiap majalah atau apa tuh cari dia. Sebab pada saat 2008 tuh aku ingat banget pada saat itu tuh berita di mana-mana tuh tentang Rian Jombang gitu. Dan akhirnya dia mengaccept untuk menjadi seorang penyanyi. Pada saat dekat dalam penjara tuh dia try untuk buat lagu dan menyanyikan lagu, yaitu lagu dia bertajuk Persembahan Terakhir. Orang-orang Indonesia menyebut dia sebagai penyanyi pembunuh bersiri.
itu ceritanya kurang lebih gitu ya guys. Kalau misalnya kalian pengen tahu lagi ceritanya, kalian juga boleh tengok daripada youtuber yang lain ataupun daripada berita-berita yang lain. Kalau misalnya orang tanya sekarang Rian dekat mana, sekarang nih Rian masih ada dekat penjara dekat Indonesia. Dan sebenarnya dia kan diputuskan, mahkamah memutuskan dia untuk hukuman mati. So dia tuh udah try beberapa kali untuk adu banding. Maksudnya dibanding itu adalah minta rayuan dekat hakim untuk dia tuh anak dapat hukuman mati. Tapi akhirnya sebenarnya rayuan dia tuh ditolak guys. Nah terakhir yang saya tahu ada kabar yang katanya Rian itu mencoba untuk menulis surat dan dikirim ke Bapak Presiden kita Jokowi. Tapi sampai saat ini juga belum lagi ada kabar apa-apa. Cuman sekarang ini yang positifnya adalah sekarang katanya Rian itu dekat penjara menjadi sosok yang sangat baik, sangat ramah dan juga sangat positif. Means sekarang ini dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mempelajari ajaran-ajaran agama Islam dengan lebih baik dan dia belajar tentang Al-Qur'an dan semua. Jadi maksudnya sekarang ini penjara itu berubah 180 derajat berubah. So, oke, itu saja cerita kita pada hari ini tentang Rian Jombang yang viral pada saat 2008 pada hari itu. Jadi, kalau misalnya kalian pengen tahu lagi lebih lanjut apa semua, kalian juga boleh tengok cerita tentang Rian Jombang, banyak banget beritanya. Jadi kalian juga bisa lihat referensinya, mungkin orang-orang Malaysia yang belum tahu lagi. Dan thank you so much for watching. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen pengen cerita siapa lagi yang kalian pengen tahu di cerita seram merinding. Atau misalnya korang punya idea tempat-tempat yang paling ditakutin atau tempat-tempat yang menyeramkan yang kalian pengen tahu di Indonesia, nanti insya Allah aku akan ceritain sama kalian. Atau misalnya korang boleh komen juga cerita-cerita seram Indonesia yang pengen kalian tahu. Oke, so siapa tahu saya boleh tolong barang semua mendapatkan cerita-cerita tersebut. So thank you so much for watching Seram Merinding. Saya Ficha undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.